Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Bicara tentang motor 4 tak pakai kopling 150 cc kencang, tapi yang punya desain yang berbeda, ramping, sporty, stylish dan keren, itu nggak semua motor punya. Nah, di samping saya atau di belakang saya lebih tepatnya sudah ada motor tersebut, Suzuki Satria F, yang akan kita bahas di video saya. Simak videonya sampai selesai. Suzuki Satria F tahun 2013. Ya oke, jadi Satria itu sebenarnya sudah lama ya ada di Indonesia. Itu dijual resmi pertama kali itu sekitar tahun 96 atau 97, tapi itu masih dalam mesin 2 tak, belum 4 tak, baru di 2004 seperti itu. Nah, itu pertama kali keluar Satria F yang bermesin 4 tak, dan waktu itu teknologinya sangat modern karena dia sudah selain 4 tak, dia DOHC, kemudian pakai 4 katup, cc-nya 150 cc, 147 sekian gitu. Tenaganya juga besar, bisa sampai 16 HP, torsinya 12,7 Nm. Desainnya itu benar-benar revolusioner, beda banget sama Satria yang 2 tak pada waktu itu yang beredar dan juga laris. Dan di kalangan anak-anak muda, baik yang 2 tak maupun 4 tak, bekasnya itu di tahun 2023 masih banyak yang nyari juga. Kemudian waktu itu pertama kali 2004 itu didatangkan langsung dari Thailand oleh Suzuki Motor Indonesia sampai 2006. Nah, 2007 masih generasi yang sama, baru dia Suzuki Indonesia men-CKD-kan atau merakit lokal di dalam negeri. Di tahun yang sama 2007, sekitar pertengahan atau akhir 2007, ada faceliftnya seperti itu. Nah, itu juga selain dia facelift, ada tambahan untuk electric starter. Jadi yang tadinya starternya cuma pakai kaki, di facelift 2007 akhir atau pertengahan itu tadi sudah pakai electric starter. Sampai di 2013. Nah, 2013 seperti yang saya bahas, seperti itu motornya. Itu ada faceliftnya juga. Nanti akan kita bahas desainnya lebih jelasnya. Sampai di 2015 sempat ada sedikit ubahan di CDI sama, kalau nggak salah waktu itu ada, saya agak lupa, untuk memenuhi standar emisi Euro 3. Kemudian di 2016 baru keluar seperti itu yang versi injeksinya. Nah, kita bahas yang di 2013. Baik yang sebelum facelift pertama keluar, facelift kedua, facelift pertama maupun kedua, saya tetap suka sama desainnya. Karena dia ramping, sportinya itu sporty banget dari depan. Tuh, dari depan tuh, yaitu lampunya. Kalau yang versi sebelumnya itu lampunya kayak lampunya facelift pertama itu kayak mirip-mirip lampunya Muge-nya Suzuki, kayak GSX R600 ya. Kemudian itu facelift kedua jadi lebih ramping lagi. Nah, itu benar-benar stylish, sporty banget. Dari depannya itu agresif, tarikan-tarikan, lekukan-lekukan bodinya. Kemudian shocknya itu kayak shocknya motorsport karena dia pakai shock breaker yang panjang. Nah, travelnya sendiri juga panjang. Rem cakramnya itu diameternya itu besar, walaupun itunya juga nggak yang lebar banget ya, piringan cakramnya, tapi dia besar. Nah, itu kemudian dipadu dengan velgnya itu juga keren lah. Depannya pakai cakram 2 piston, dan ban depannya itu ukurannya 90, 80, ring 17. Dan di samping itu juga keren banget, saya suka. Jadi dia dulu banyak yang bilang motor bebek ayam jago ya, karena bentuknya mungkin kayak ayam jago gitu. Nah, dia pakai kopling 4 tak, dan itu keren banget desainnya dari samping. Knalpotnya tanpa cover knalpot, jadi memang bener-bener laki banget.
dulu mungkin nggak cuman Ninja aja, tapi Satria itu banyak juga yang dipakai untuk memikat hati wanita kalau cowok-cowok yang jomblo mau cari cewek ya. Kemudian di belakangnya itu sudah menggunakan disc brake juga, dan keren juga itu bannya belakang pakai, kayaknya udah diganti ya, mungkin ukuran standarnya saya lupa, tapi dia pakai ukuran 100/80 R17. Dan kalau depannya double shock, belakangnya itu monoshock. Nanti akan kita coba kayak seperti apa, walaupun saya juga udah pernah pakai juga. Suspensinya itu nyaman sebenarnya. Dan nah itu tadinya yang versi pertama itu cuma pakai kickstarter. Facelift pertama di pertengahan atau akhir 2007 udah ada double starternya. Penasaran sama suaranya ya, kita starter aja. Suaranya suara khasnya Satria banget, keren ya. Dan kalau di tengah itu di speedometernya itu digital, odometernya juga, untuk petunjuk bahan bakarnya juga digital, tapi untuk RPM-nya itu masih analog. Jadi kesan sportinya biar masih dapat. Di situ ada indikator lampu sen, netral, kemudian untuk lampu jauh, dan itu ada mode, tapi sebenarnya bukan mode berkendara ya, dia lebih tepatnya untuk kalau dipencet itu ada low, high, dan off. Kalau off itu normal biasa, kalau low nanti biar kita tahu kapan kita akan berkendara eco, atau kalau pengen hemat bahan bakar, biarpun bahan bakarnya juga nggak hemat banget. Dia di sekitar rentang 4.000 sampai 5.000 RPM itu akan nyala. Ada lampu di atasnya itu ada tulisannya RPM. Kalau kita setting high, kita di tombol di 8.000 RPM ke atas baru dia nyala. Nah itu memang peak powernya di 8.000 ke atas ya, RPM. Selebihnya simple karena memang desainnya nggak yang ribet banget. Di situ ada passing untuk lampu jauh, ada lampu jauh dekatnya, itu saklar lampu, kemudian yang ada iklan lewat, sorry ya. Oh, kemudian sampai desainnya nggak itu ya, Idar. Desainnya simple. Selebihnya desainnya sendiri juga nggak ribet ya, karena dia simple. Di situ ada passing untuk lampu jauh, kemudian ada switch. Jadi masih ada switch on off untuk lampunya, karena dulu belum otomatis nyala. Ada untuk lampu jauh dekat, lampu sen, klakson. Nah, sama kill switchnya untuk mesin, sama tombol double starternya. Selebihnya sih simpel, memang sporty banget ya itu motor. Lebih jelasnya kita lihat ke sampingnya aja, geser dikit seperti apa. Ya itu kelihatan di bagian samping kiri dan belakangnya juga. Jadi sampingnya tuh kalau kita lihat rantainya itu panjang banget, karena memang dia swing armnya itu panjang. Nah itu shock breaker belakangnya monoshock. Nah itu motornya habis servis, jadi cover sampingnya yang sebelah kiri masih di bengkel, belum dipasang lagi, nanti gampang lah. Nah enak ya joknya itu. Nah itu empuk, Suzuki itu joknya empuk, dan dia yang belakang lebih tinggi daripada yang depan. Tapi kalau ngeboncengin tidak semenang banyak Ninja ya, jangan care dulu, tetap enak Ninja kalau mau menang banyak gitu. Kemudian untuk dia masih pakai mesin karburator, jadi belum injeksi, dan juga bagian belakangnya itu lancip kayak ekor bebek. Jadi nah itu dari depan itu ramping, simple desainnya, stylish, trendy juga. Tambah ke belakang dia tambah lancip. Lampunya itu masih depan belakang itu masih halogen semua, belum ada LED. LED itu baru yang di tipe injeksi 2016. Wah, gak sabar rasanya pengen nyoba. Apa langsung kita coba aja ya, daripada kelamaan. Ya oke, saya tadi udah nyoba pakai motornya.
Jadi saya nostalgia lagi, dulu pernah pakai biarpun punya saudara bukan punya sendiri, tapi kadang-kadang saya pinjem pengen pakai gitu ya. Itu yang pertama kita rasakan, motornya itu simple, ramping bodinya, buat nekuk di dalam kota itu gampang. Kalau parkir juga nggak ribet, tapi memang dia sebenarnya dimensinya agak panjang, cuman karena dia ramping, nah itu nyelap-nyelip di jalan rame atau macet itu gampang banget. Kemudian nggak banyak yang pakai, jadi kadang kalau kita pakai motornya itu masih ada beberapa orang yang ngeliatin gitu, apalagi kalau kondisinya masih bagus banget kayak gitu ya, mulus loh beneran. Dan kemudian posisi duduknya itu, posisi ridingnya enak, dia nggak yang ngebungkuk banget, juga nggak yang tegak banget, jadi itu pas. Joknya itu tinggi saya 170 cm, dilihat kaki saya masih bisa napak sisa banyak. Kalau pas riding juga enak, dan ternyata bobot motornya sendiri itu nggak ringan banget. Artinya dia bukan nggak ringan banget, emang nggak ringan, lebih cenderung ke arah berat. Jadi walaupun ramping kecil, tapi dia bobotnya berat. Rangkanya itu pakai twin spar waktu itu zaman dulu ya. Dia jadi berat. Nah, dipakai buat nikung-nikung gitu, rasanya itu masih antep. Dan kalau belok kenceng, rasanya juga masih stabil. Jadi kalau kita nikung kecepatannya agak kenceng gitu ya, masih stabil. Apalagi kalau boncengan, rasanya lebih enak banget. Dan suspensinya itu ternyata empuk. Walaupun belakangnya monoshock, tapi suspensinya itu empuk. Saya tadi lewat jalan beton, jalan cor, atau polisi tidur, jalan paving, dan aspal yang nggak rata, depan dan belakang bisa meredam guncangan dengan sangat baik, nyaman rasanya. Padahal joknya sendiri nggak lebar, joknya itu kecil, tapi karena dia empuk, ya, tebel, dan suspensinya itu juga empuk, kita itu rasanya nyaman. Jadi pakai motor sporty, tapi dikendarainya masih nyaman, karena memang empuk banget suspensinya. Oke, lalu bagaimana untuk performa mesinnya? Jangan ditanya lagi. Untuk motor seukuran Satria F yang nggak berat banget dan juga nggak besar, tapi mesinnya 150 cc, seperti yang tadi saya bilang, 4 klep DOHC, dia pakai teknologi itu ya, apa namanya, pendingin oil. Jadi dia pakai oil cooler, itu bukan radiator air, itu oli. Dulu namanya kalau nggak salah SACS, Suzuki Advanced Cooling System. Ya zaman dulu teknologi canggih. Memang motor Suzuki Satria F itu teknologinya bisa dibilang sangat revolusioner pada masanya. Nah, itu tenaganya 16 HP. Bayangkan motor segede gitu, sekecil itu, seramping Satria F, tenaganya 16 HP, torsinya 12,7 Nm. Kalau yang injeksi lebih besar lagi, 18 HP, torsinya 13,8 Nm. Dan dia dari putaran bawah torsinya itu kita udah kerasa narik. Di putaran tengah itu tenaganya bertambah lagi, sampai ke putaran atas itu hampir nggak kerasa kehabisan tenaga. Jadi mau dipakai di dalam kota stop and go juga enak, kemudian dipakai touring untuk perjalanan jauh juga nyaman. Itu juga kenceng larinya, apalagi suspensinya nyaman. Cuman karena dia rasio giginya itu enggak yang panjang, itu kenapa dibikin 6 speed. Jadi kalau udah sampai ke 8000 rpm ke atas, kalau kita setting di mode yang high, yang lampunya itu nyala, kalau udah mode power, cepet-cepet kita oper aja, biar ada tenaganya langsung nambah lagi, giginya bertambah yang gigi lebih besar lagi. Nah itu jangan sering-sering dibiarkan untuk di RPM tinggi. Itu untuk supaya tenaganya bisa tetap terus bertambah. Nah, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya, jelas kalau kita bicara sama yang 2 tak mungkin lebih boros 2 tak, tapi di motor 150 cc itu kompetitornya dulu itu sebenarnya ada yang namanya Honda Sonic atau Honda Nova Sonic ya. Itu kayaknya sih dulu teman saya pernah punya, dan saudara saya pernah punya Satria F. Videografernya itu juga dulu pakainya Satria F. Bahan bakarnya itu lebih irit atau lebih hemat Honda Nova Sonic daripada Satria F. Cuman ya mungkin di angka sekitar 1:30-an atau 1:35 gitu. Rata-ratanya sih segitu.
Tapi enak kok motornya, beneran. Handlingnya tuh loh, motornya tuh ringkas, dibuat boncengan juga enak. Cuman sayangnya itu jadi joknya itu bisa dibuka. Bentar. Joknya itu bisa dibuka. Nah, karena motor sporty, jelas kita nggak bisa berharap banyak karena di situ cuma ada tangki yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 5 literan. 5 liter, ya, saya ingat saya sih sampai 5 literan. Tapi di belakangnya langsung ada sikring dan aki. Jadi kalau buat nyimpen jas hujan sih kayaknya nggak bisa deh. Ya mungkin bisa dilipat kecil-kecil gitu, tapi di situ ada karet jadi dia akan ketekan. Ya itu. Kalau bicara tentang kepraktisan jelas pakai motor matic aja ya. Dan apa namanya, kalau motor matic yang baru-baru 150 cc tenaganya udah sampai 15 dk, 16 dk atau HP gitu ya. Satria F dulu 2004 udah mencapai tenaga itu dan masih pakai karburator lagi, belum injeksi. Canggih. Sayangnya memang peminatnya nggak banyak ya. Tapi dulu saya masih ingat penjualannya itu sangat laris. Biarpun tidak selaris motor-motor di kelas lainnya kayak motor bebek biasa atau motor matic. Ya oke, jadi itu tadi rasanya mengendarai dan juga membahas Suzuki Satria F, Satria 4 tak yang dulu kita nggak, yang mungkin yang pakai Satria 2 tak nggak nyangka ya dulu. Saya pun dulu juga kalau Satria akan berubah menjadi 4 tak karena mungkin regulasi dari pemerintah untuk emisi gas buang dan macam sebagainya. Tapi surprisingly motornya itu tetap enak. Itu juga 2013 di 2023 udah 10 tahun. Rasanya masih enak. Ya itu tergantung cara ngerawatnya juga sih. Cuman mesinnya sendiri juga terkenal bandel, nggak rewel. Maintenance-nya juga gampang ya, apalagi dia masih pakai karburator. Kemudian bengkelnya Suzuki kalau di kota-kota besar pasti ada. Di bengkel-bengkel lain yang agak-agak spesialis gitu juga pasti bisa nanganin. Dan itu tadi motor yang sporty, keren, looknya itu nggak kelihatan tua, jadi dia awet muda. Jadi kalau pengen awet muda mungkin pakai Suzuki Satria F ya. Nah kemudian kalau menurut saya sendiri, selain dia simple, bandingannya nyaman, mungkin calon-calon motor legend kali ya. Karena dia biarpun di 2023 itu masih dijual barunya, itu yang versi injeksi sejak 2016. Calon-calon motor legend ya, karena dia juga selain membawa nama Satria, desainnya juga motor ayam jago yang masih eksis dan masih bertahan sampai di 2023. Nah untuk pajaknya itu 2023 plat H Kota Semarang di PKB dan ditambah biaya lainnya dari STNK sekitar 250 ribuan rupiah. Oke, sekian video dari saya tentang Suzuki Satria F 2013, motor yang asik buat pacaran dan buat kerja juga enak sih. Kalau nggak gampang capek karena agak nunduk, walaupun juga nggak nunduk banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, tulis kolom komentar di bawah, share pendapat Anda dan pengalaman Anda kalau bagi Anda yang pernah punya atau yang masih punya Suzuki Satria F, dan klik gambar lonceng juga agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Jangan lupa subscribe juga ya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.